Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari bersama dalam materi tentang asesmen pembelajaran ini. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama, yakni terkait dengan satu, nanti kita akan belajar bersama tentang konsep dasar asesmen pada kurikulum Merdeka. Apa yang berbeda, apa yang berubah, kita akan pelajari di sini. Dan nanti akan kita lanjutkan, yang kedua kita bagaimana cara merancang asesmen pembelajarannya. Dan yang ketiga selanjutnya setelah merancang kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengolah pelatihan, mengolah hasil dari perencanaan itu ketika proses pembelajaran, mengolahnya hasil asesmen dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita akan bagaimana setelah diolah itu akan melaporkan sebagai hasil pencapaian pembelajaran peserta didik. Oke, baik sobat pelatihan yang berbahagia. Di dalam asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka, setidaknya ada 3 hal konsep mendasar yang harus dipahami oleh peserta didik. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran itu menjadi satu kesatuan dengan asesmen. Ketika seorang guru merancang pembelajaran, di dalamnya sekaligus asesmen pembelajaran juga dirancang sekaligus. Karena ketika guru merancang pembelajaran untuk mengetahui tentang bagaimana nanti capaian pembelajaran, itu sekaligus dengan asesmennya. Nah, yang kedua, yakni terkait dengan pola pikir seperti apa yang harus dipahami di dalam kurikulum Merdeka ketika melakukan asesmen. Yakni setiap anak itu kecepatan belajarnya berbeda-beda. Sehingga apapun yang dilakukan oleh guru ketika merancang pembelajaran, dalam asesmennya juga harus menyesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah bagaimana seorang guru, tujuan akhir dari asesmen ini harus dipahami, bahwa semuanya apapun nanti tujuan asesmen adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, ini yang menjadi latar belakang bagaimana asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kita akan menginjak pada bagaimana konsep dasar yang ada pada kurikulum Merdeka. Paradigma yang dikembangkan dalam asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini adalah selama ini guru melakukan asesmen pembelajaran itu lebih menekankan kepada asesmen sumatif. Nah, pada kurikulum Merdeka ini yang ditekankan adalah bagaimana guru secara intensif nanti memberikan intervensi-intervensi ketika peserta didik dianggap belum mampu menguasai pada target pembelajaran yang dilakukan. Yakni karena tujuan akhir dari pembelajaran adalah guru bagaimana melakukan umpan balik dan akhirnya melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Jadi secara terus-menerus guru akan berkembang bagaimana memahami peserta didik dalam memfungsikan pembelajaran yang memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Nah, ini menjadi dasar bagaimana nanti guru itu harus memperkuat asesmen itu bukan pada sumatif sebagai untuk mengukur hasil akhir, tapi lebih pada asesmen formatif. Asesmen formatif ini. Nah, pada
dasarnya ada hal yang berbeda yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka terkait dengan asesmen formatif. Asesmen formatif ini untuk mengetahui tentang karakteristik peserta didik, guru harus melakukan namanya asesmen awal. Sebelum merencanakan pembelajaran, guru harus memetakan tentang bagaimana kemampuan awal peserta didik. Ini sebagai dasar dalam merancang pembelajaran nanti. Makanya konsepnya antara pembelajaran dan asesmen itu adalah satu kesatuan. Dan kemudian nanti guru secara intensif akan kemudian mengakses, melihat tentang capaian pembelajaran itu melalui ketika proses pembelajaran. Nah, ini yang dikembangkan, yang guru harus selalu mengadres peserta didik terkait dengan proses pembelajaran ketika anak diketahui belum mencapai target yang ditentukan, maka seorang guru harus melakukan intervensi secara langsung. Sehingga nanti ketika di akhir pembelajaran, di akhir sebuah target pembelajaran, guru melakukan asesmen sumatif itu adalah sebagai tujuan untuk bagaimana melihat apakah target kompetensi, misalnya tujuan pembelajaran, itu sudah tercapai atau belum dengan sumatif. Artinya, lebih banyak guru akan melakukan asesmen formatif. Itu sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah paradigma yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, ada prinsip-prinsip yang perlu dipahami dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana prinsip asesmen itu? Yang pertama adalah terkait dengan seperti yang tadi, bahwa antara pembelajaran dan asesmen itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yakni satu yang terpadu. Yang kedua adalah bagaimana guru itu memahami bahwa fungsi dari asesmen itu adalah bagaimana asesmen itu adalah untuk melihat tentang tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum, maka untuk melakukan tujuan utamanya adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah harus dilakukan secara adil, proporsional, valid, dan tepat. Gunanya adalah karena ini penting untuk keputusan bagaimana nanti guru sebagai fungsi informasi yang penting untuk anak ini mencapai target kompetensi atau belum. Nah, yang selanjutnya adalah tentang bagaimana laporan kemajuan belajar itu dilakukan secara sederhana dan informatif. Tujuannya adalah untuk memberikan input bagaimana guru nanti memberikan tindak lanjut intervensi yang tepat kepada peserta didik. Dan yang keempat adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, orang tua, dan sebagainya untuk refleksi bagaimana menguatkan mutu pembelajaran kemudian nanti. Nah, ini ada setidaknya ada 4 hal ini yang penting, yang 5 hal ini yang penting yang harus dipahami oleh seorang guru dalam melakukan asesmen pembelajaran. Nah, apa karakteristik dari asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa karakteristik asesmen pembelajaran ini memberikan keluasan kewenangan yang tinggi kepada peserta didik untuk melakukan asesmen. Ini yang penting dipahami oleh guru. Apa karakteristiknya terkait dengan asesmen formatif? Yang pertama adalah terpadu dengan proses pembelajaran, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, hal yang penting adalah bagaimana ketika asesmen itu melibatkan peserta didik. Jadi tidak hanya guru untuk kemudian mengawal tentang capaian pembelajaran, tapi peserta didik dilibatkan dalam melakukan apakah materi pelajaran yang dipelajari
oleh peserta didik itu tercapai atau tidak. Karena tanggung jawab pencapaian itu tidak hanya pada guru, tapi peserta didik dilibatkan dalam pencapaian pelajaran. Dan yang ketiga adalah memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, maka ini yang penting, bagaimana guru akan mengetahui tentang masing-masing ranah itu untuk mencapainya. Maka media, strategi itu bisa digunakan oleh guru dalam mengintervensi, memahami peserta didik. Seperti tadi di asesmen awal, ketika seorang dengan gaya belajar gaya belajar kinestetik, maka instrumen teknik yang digunakan berbeda dengan anak yang memiliki gaya belajar visual. Nah, ini artinya seorang guru bisa menggunakan berbagai ragam instrumen teknik penilaian atau asesmen memperhatikan tentang peserta didik yang beragam dan berbeda. Yang kedua, terkait dengan asesmen sumatif. Ada 3 hal yang penting juga harus diperhatikan. Nah, apa? Yang pertama merupakan sumatif itu difungsikan sebagai alat ukur untuk mengetahui tentang capaian pembelajaran. Dan yang kedua adalah bagaimana capaian hasil belajar dibandingkan dengan kriteria pencapaian pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah sumatif itu nanti akan berfungsi untuk mengevaluasi, mengukur tentang bagaimana target tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum. Nah, ini yang ada di karakteristik maupun fungsi dalam asesmen sumatif. Nah, keduanya adalah, ini yang perlu ditekankan, keduanya adalah apakah formatif atau sumatif itu memiliki fungsi yang sama. Kalau formatif lebih menekankan pada memberikan umpan balik kepada guru maupun peserta didik terkait dengan apa yang dipelajari, dan yang fungsi asesmen sumatif adalah untuk mengetahui tentang bagaimana capaian target tujuan pembelajaran itu dicapai peserta didik, yang endingnya kedua-duanya adalah apakah formatif maupun sumatif itu adalah untuk memberikan tujuan akhirnya adalah terkait dengan bagaimana perbaikan proses pembelajaran. Itu sobat pelatihan yang berbahagia. Jadi ini karakteristik asesmen pada kurikulum merdeka. Jadi yang perlu ditekankan lagi adalah bahwa tujuan akhir dari asesmen adalah untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh guru. Yang perlu diperhatikan adalah dalam proses asesmen sumatif, ya, asesmen formatif itu guru dilakukan secara intensif, secara terus-menerus. Ini yang dalam kurikulum merdeka ini ditekankan bahwa karena banyak formatif ini yang harus dilakukan oleh guru, maka ini dilakukan secara terus-menerus dalam proses belajaran. Yang kedua adalah menggunakan berbagai macam teknik dan instrumen. Karena dengan ragamnya peserta didik, maka guru bisa menggunakan berbagai macam teknik maupun instrumen asesmen untuk menjangkau dan fasilitasi keragaman peserta didik. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana guru memberikan umpan balik, ya, karena tujuan dari asesmen formatif adalah memberikan umpan balik, tidak harus menunggu siswa sampai pada akhir pembelajaran pada pencapaian satu tujuan belajar tertentu misalnya, tapi secara intensif guru bisa mengetahui dalam proses pembelajaran itu ketercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh
guru. Dan selanjutnya adalah asesmen ini berorientasi pada perubahan, bukan sekedar pada eh, kepentingan formal memberikan nilai, tapi yang eh, bagaimana guru pada akhirnya nanti penilaian itu berdampak kepada perubahan belajar, baik apa yang dilakukan guru dalam pembelajaran maupun bagaimana peserta didik belajar. Nah, ini yang penting perlu diperhatikan dalam melaksanakan uh, asesmen formatif. Dan yang kedua adalah bagaimana hal-hal yang penting yang dilakukan dalam asesmen sumatif. Yang pertama adalah asesmen sumatif ini adalah uh, berkeinginan untuk melakukan konfirmasi capaian pada akhir tujuan pembelajaran tertentu. Ini yang baik itu mencakup terkait lingkup materi maupun tujuan-tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Hasilnya akan digunakan, nah ini yang saat ini berbeda lah, hasil sumatif, asesmen sumatif itu digunakan sebagai penilaian peserta didik. Kalau dulu mungkin penilaian akhir itu tidak hanya sumatif, tetapi mengkolaborasikan penilaian formatif dengan sumatif. Di kurikulum Merdeka ini bahwa untuk mengolah hasil asesmen, itu yang diambil adalah hasil asesmen sumatif. Tidak bisa dipadukan antara formatif dengan sumatif. Nah, selanjutnya adalah di fungsi ketika kita melakukan asesmen sumatif adalah memberikan umpan balik yang tepat ketika kita mengetahui tentang bagaimana capaian pembelajaran itu sudah diselesaikan peserta didik atau belum. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika melakukan asesmen, apakah formatif maupun sumatif. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia, kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana konsep dasar dalam asesmen pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Semoga itu bisa memberi gambaran awal dan selanjutnya kita akan ketemu belajar lagi di video-video selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.